Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat datang di acara kita pada malam hari ini, screening dan film Jauhku Melangkah bersama Yayasan Tunanetra. Di US teman-teman ya, jadi kita Mbak Ucu sama Dea bilangnya selamat pagi nih, di sana masih pagi ya Mbak Ucu ya. Iya, oke Mbak Ucu. Apa kabar nih Mbak Ucu? Sibuk ya dengan screening-screeningnya. Ya, betul. Enggak, Mbak Dani, saya cuma mau ingatkan mungkin host masih unmute Dea atau Dea masih meng-unmute dirinya Oke, sendiri. boleh dibantu teman-teman panitia? Dia mungkin belum bisa unmute ya. Silakan boleh dibantu. Taufik juga sudah adakah? Kalau sudah bisa bersuara, bisa diperdengarkan. Taufik apa? Ada dua Taufik Rahmadi atau Taufik Zulfikri. Zulfikri. Iya, narasumber kita Taufik Zulfikri. Iya. Oke, Mbak Ucu gimana nih sibuk dengan screeningnya? Sudah banyak ya filmnya diputar. Kampanyenya masih sampai Februari nanti. Sibuk. Makasih Mbak Dani udah sangat membantu tim. Iya, ketemu lagi kita. Oke, gimana? Dea, sudah adakah? Dan Taufik, ya teman-teman boleh sekalian ini dulu ya, diisi dulu surveinya sambil kita menyapa-nyapa narasumber kita. Sudah adakah? Ini kayak salah deh, ini Deska bukan Dea yang di unmute. Dia Darmawan ya namanya ya, Mbak Ucu iya, betul tapi ya? Darmawan. Ini host meng-unmute saya. Oh salah. Iya, Silakan. yang di unmute Deska bukan Dea. Ini yang lagi ngomong Deska, harusnya yang di unmute Dea. Silakan. Mungkin bisa dibantu tim Impact Campaign, mungkin bisa bantu yang Dea Darmawan ya namanya. Andrea Darmawan. Yang nama Zoom-nya kayaknya tadi Dea Darmawan atau Andrea Darmawan. Andrea Darmawan. Ya. You are still mute. Ya, Dea. Iya, oke. Taufik belum gabung ya? Taufik sudah adakah? Tadi ada. Sudah di unmute kah, Taufik? Belum di spotlight. Iya. Oke, saya. Yes. Siapa nih? Hai. Dea. Halo Dea. Halo. Selamat pagi. Selamat malam. Ya. Malam di sini, di sana pagi ya. Iya. Oke, Dea. Dea apa kabar? Baik. Apa kabar? Iya, baik. Dea waktu syuting film ini kan masih SMA ya. Sekarang udah kuliah ya? Iya. Ya? Di mana tuh sekarang, kuliahnya? Kuliah kelas 1. Baru masuk ya tahun ini ya? Iya, semester kedua nih hampir. Oke. Tapi masih online ya kuliahnya ya sama di sana? Iya, ya? kebanyakan online. Semester kemarin sih ada satu kelas yang in person karena science, tapi kelas tahun ini semester ini semua online karena semuanya humanities gitu kayak. Ya, oke. Gak ada science-nya. Oke. Iya, oke. Nanti kita ngobrol lanjut lagi dengan Dea. Taufik sudah ada kah? Halo Taufik. Sudah bisa bersuara kah? Halo. Belum terdengar suaranya. Pak Budi mungkin bisa dibantu. Taufik sudah ada kah dia? Sudah ada. Dia mungkin masalah. Suaranya jauh kayaknya Taufik. Mungkin bisa cek. mic-nya mungkin dideketin. Ya. Halo, mana Taufik? Halo. Ya udah. Nah, itu dia. Halo Taufik. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini dia ya teman-teman, Taufik, narasumber kita yang ketiga. Taufik adalah salah satu kliennya Mitra Netra juga yang aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas juga ya Taufik ya di luar sana dan sedang menekuni hobi sebagai MC. Aduh, jiper dong saya. Saya mau wawancarain MC ini padahal saya MC cabutan ini. Ya. Oke, teman-teman. Ya, kita akan segera mulai diskusi kita nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin
menyampaikan pertanyaan untuk narasumber kita supaya situasi tetap kondusif. Teman-teman mohon di chat saja ya, dituliskan di kolom chat. Nanti pertanyaannya untuk siapa? Ya, misalkan untuk Mbak Ucu .2 pertanyaannya apa gitu ya. Untuk Dea pertanyaannya apa gitu, atau untuk Taufik pertanyaannya apa. Nanti akan dipilih oleh pendamping saya, oleh Kak Yuli, untuk dibacakan dan disampaikan kepada narasumber kita. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk pertanyaannya, saya akan mulai dulu nih dari Mbak Ucu. Mbak Ucu ini kan seorang sudah banyak membuat film dokumenter gitu ya. Nah, kenapa sih Mbak Ucu untuk di film yang kali ini memilih isu disabilitas? Kan isu disabilitas ini kan isu yang masih minoritas ya, mungkin masih anti mainstream lah gitu ya. Kita belum mainstream isunya. Dan kedua, dari segi angle nih Mbak Ucu mengambilnya dari menyampaikannya lewat sudut pandang persahabatan gitu, persahabatannya Dea sama Salsa gitu. Mungkin Mbak Ucu punya alasan kenapa sih kok bikin filmnya tentang disabilitas dan dibungkus dengan persahabatan gitu, Mbak Ucu? Sebenarnya ini bukan film yang pertama saya tentang disabilitas. Oke. Pernah sebelumnya ya? Iya, saya bikin film anak, judulnya Sejauh Ku Melangkah tahun 2013. Itu pertama kali pertemuan saya dengan isu disabilitas waktu itu. Tapi lagi-lagi cerita atau story approach yang saya pilih lebih ke waktu itu juga, kalau ini kan persahabatan gitu, bukan disabilitasnya. Waktu itu mereka Low Vision itu harus bikin film anak. Kebetulan itu kerjasama dengan International Documentary Film Festival of Amsterdam yang kidok seksi anaknya gitu. Jadi mereka cari cerita untuk lagi-lagi Southeast Asia stories, tapi terkait dengan kid documentary. Nah itu apa itu kid documentary? Adalah dokumenter yang diperuntukkan untuk anak umur 6 sampai 12 tahun dan harus bisa dipahami oleh mereka. Jadi kalau mereka gagal paham, filmnya gagal gitu. Nah, itu pertama kali saya itu di Rawinala. Saya kebetulan tokoh yang saya ikutin itu di Rawinala, ya sama lah. Kurang lebih ketika melihat ketika dia memperkenalkan dengan Salsa, pertimbangan-pertimbangan yang saya ambil waktu dulu bikin film Sejauh Ku Melangkah, Selamat Tinggal Sekolahku, kurang lebih sama. Jadi saya anak yang di Selamat Tinggal Sekolahku ini sangat menarik karena saya memang pengen bikin cerita tentang anak yang tidak bisa melihat gitu, tidak awas, tetapi dia bermain musik. Ide awalnya tuh cuma begitu aja, karena kan musik dan musik sesuatu yang bisa didengar. Terus kalau misalnya disabilitas netra, kan dia nggak bisa mendengar gitu. Lagi-lagi pilihannya jatuh kepada selalu sekarang mungkin anaknya sudah terkenal. Yang awalnya yang saya approach adalah Kevin kalau nggak salah. Dia tuh Dwi Tuna, dia nggak bisa lihat dan dia juga autis. Saya tidak masalah dan tidak ada isu ya dengan orang kaya atau orang tuanya sangat mampu mensupport anaknya yang disabilitas. Saya tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi saya lebih pengen seperti lebih representatif. Sebenarnya tuh karena representasi matter ya, keterwakilan itu bagi saya sangat berarti gitu. Gitu. Lagian ada satu hal waktu itu dengan Kevin, saya agak susah berkomunikasi karena dia 11 tahun tapi seperti 7 tahun, terus kalau nggak bisa diajak ngobrol sama sekali, jadi agak susah. Nah kebetulan Kevin ini kan sama teman-teman punya junior band. Maaf agak saya ceritanya hal seperti itu. Nah junior band kan mungkin bagi orang non disabilitas, badani kayak saya gitu ngelihatnya kayak wah keren, wah ada anak-anak nggak awas gitu terus bikin band gitu.
Tapi saya pikir-pikir apanya yang keren ya gitu, sama aja. Jadi kalau misalnya kayak saya terlalu kayak ini yang membuat mereka beda karena mereka adalah band disabilitas. Untuk apa saya merayakan hal tersebut gitu. Kemudian ada satu anak namanya Lintang, terus dibilang Mbak Ucu kalau beneran loh mau bikin tentang band junior, dia nama band itu harus cepet-cepet karena Lintang mau cabut, dia bilang gitu. 3 minggu lagi Lintang mau cabut dari Rawinala. Hah? Kenapa? Aku bilang gitu. Nah, inilah kemudian saya mulai melihat cerita. Saya ngambil perpisahan, sekarang persahabatan. Jadi temanya tuh lebih seperti itu, Mbak Dani. Semua orang, karena kan tantangan untuk pembuat film adalah bagaimana supaya non-disabilitas, disabilitas, tua, muda, laki, perempuan, tantangannya adalah penontonnya harus engage. Penonton tuh tertarik untuk nonton film kita. Itu apa sih gitu, hal yang universal yang bisa kita membuat semua orang tuh bisa lengket atau tertarik pada ceritanya, yaitu hal-hal tadi. Maka kemudian saya bikin tentang Lintang, yaitu dengan tema Farewell My School, selamat tinggal sekolahku, karena setiap manusia pasti mengalami yang disebut dengan pengalaman berpisah. Begitu juga dengan Dea gitu. Saya memang sangat kagum sama Dea ketika pertama kali bertemu, apalagi Dea yang menginspirasi saya. Sampai sekarang saya sangat kagum juga ketemu Mbak Dani, ketemu teman-teman lain gitu. Tapi yang membuat saya kemudian akhirnya come aboard atau tiba dengan ya udah kita bikin yuk gitu, karena ada persahabatan ini, ada Dea dan Salsa. Terus secara kalau kita sudah memilih karakter kita adalah people with disability gitu, maka pasti kita akan bicara tentang isu itu secara otodidak, secara otomatis gitu. Itu sih Mbak Dani. Itu pertama. Terus kenapa mengambil frame itu? Kan itu sangat universal. Semua orang juga bisa mengalaminya gitu kan, persahabatan, tadi perpisahan. Lalu di sisi yang lain, kalau sebagai individu orang Indonesia gitu, saya pernah bikin film dengan isu disabilitas sebelumnya. Saya melihat tahun 2013 saya bikin sampai tahun 2018 ketika film diproduksi masih sangat sedikit referensi visual yang terkait dengan isu disabilitas gitu. Ketika melihat Dea atau bertemu Dea, terus diizinkan sama keluarganya, karena Dea umur 16 ketika saya bertemu, saya harus minta izin orang tuanya. Orang tuanya, ya. Orang kan minor ya, kalau di sini 18 baru boleh memutuskan sendiri. Orang tuanya mengizinkan, dia memperkenalkan saya kepada Salsa, diizinkan oleh keluarga Salsa, terus oke, gitu. Baik, kita mulai ya bikin isu disabilitas yang dibengkai melalui persahabatan dua remaja perempuan ini gitu. Karena remaja itu hal yang sangat satu corner atau suatu pojokan, suatu situasi di mana orang harus mulai dituntut untuk menjadi dewasa gitu. Jadi ya begitulah Mbak Dani. Ya, oke. Menarik ya Mbak Ucu. Iya. Kalau Mbak Ucu sendiri nih, ya misalnya pertama kali mungkin kan untuk bikin sebuah film itu kan perlu teamwork lah ibaratnya gitu ya. Kita berinteraksi sama saat bekerja bersama Dea dan Salsa untuk bikin film ini sebagai tunanetra, ada tantangannya nggak sih Mbak Ucu? Kita kan temanya nih berkomunitas ya antara tunanetra dengan non-disabilitas gitu. Nah dari Mbak Ucu nih, ketika bikin film bareng nih sama tunanetra nih sama Dea Mas Salsa, ada tantangannya apa sih gitu? Mungkin untuk berinteraksi gitu sebagai Mbak Ucu sebagai orang yang non-disabilitas gitu. Tantangannya adalah meyakinkan Dea. Meyakinkan. Gitu. Kenapa tuh Mbak Ucu? Karena Dea ini orangnya sangat private, dan kalau sekarang kalau ajak ngomong dia kan cerewet, seneng gitu, asik lah, seru anaknya. Tapi dia itu in person, secara kepribadian dia private. Jadi saya kan waktu riset saya ngedengerin, ngobrol sambil direkam ya Dea, saya minta izin. Dan bagusnya kalau misalnya Dea dan teman-temannya sudah memiliki kesadaran. Kayak misalnya ada satu temannya Dea namanya Yael itu sangat concern banget. Jadi Dea ngasih tahu ke saya, tante gitu, please if you record us gitu, tell us gitu. Kalau lagi direkam bilang ya gitu.
itu mereka ngasih guide ke saya. Itu sih yang paling pertama, komunikasi yang jalan. Nah, kalau dengan Deanya sendiri, dia sempat menolak sebenarnya diikuti oleh saya ketika camp live itu. Nah, karena apa namanya, dia tuh cerita kepada saya tentang bagaimana live atau living independent, feeling empowered camp, summer camp ini ya, apa namanya, camping musim panas 5 minggu ini tuh, dia bilang sama saya, wah gitu, aku tuh di sana jadi lebih mandiri gitu, aku menjadi diriku yang apa namanya, versiku yang bagus gitu, lebih bagus daripada kalau di rumah kan disediain. Ya mau dong saya gitu, karena kan saya mau dong camp seperti apa sih gitu, apa namanya, summer camp seperti apa yang bisa membuat anak yang apa namanya, kalau di rumah dilayani sama keluarganya, tapi dia pengen bebas gitu. Maksudnya tuh, saya tuh butuh tante, misalnya cerita, aku butuh camp ini, dia bilang, karena ya aku tuh akan hidup nanti gimana kalau keluargaku nggak ada, kalau kayak gitu-gitu. Di kepalanya Dea ini kan, wah, aku pikir this is ini karakter yang pengen aku ikuti, yang dia sendiri pengen berdaya, terlepas dari banyak fasilitas dari keluarga, kayak gitu. Dia nolak awalnya, terus mamanya yang bilang, dia kaget, tante gitu, I wanna follow you, aku bilang, to the summer camp. Terus, no, dia bilang gitu, terus mamanya ditolak ya Mbak Ucu. Mamanya bilang gitu, Dea gitu, you promise Tante Ucu loh untuk akan support, karena Dea tapi dari awal udah pengen support bikin film ini. Dia tahu, nanti bisa ditanyain sama Mbak Dani ya, kenapa Dea pengen bikin film ini sama saya gitu. Kalau Salsa akomodatif, apa namanya, dan kemudian saya bisa ngelihat perbedaannya kan. Kalau memang Dea sudah memiliki kesadaran kalau dia tuh nggak mau direpresentasikan sama orang lain, sama mamanya juga dia nggak mau. Pokoknya dia tuh keras kepala ini anak, dan saya suka agak apa namanya, maksudnya apa, kalau udah dia nggak mau jangan dituntun gitu. Aku punya mata kok, aku punya tongkat kayak gitu. Kalau Salsa saya lihat kan memang apa namanya, agak terbatas ya karena di panti gitu. Sementara kan sebenarnya harus diperlukan adalah orientasi dan mobilitas untuk menjadi lebih mandiri. Terus di sekolah juga seperti yang terlihat dalam film. Tapi tantangannya itu sih sebenarnya gitu. Teman-teman apa namanya, antara Dea dan Salsa lebih komunikasinya lebih enak dengan Dea gitu, karena dia bisa mengatakan apa yang dia mau. Kalau Salsa mungkin sungkan atau masih merasa nggak enak. Itu saja sih sebenarnya. Makasih Mbak Dani, maaf kalau panjang. Iya, oke. Terima kasih Mbak Ucu. Saya mau langsung pindah nih ke Dea. Halo Dea. Iya, Dea. Dea sudah terdengarkah suara saya, Dea? Dea bisa suara saya? Termute ya, Dea ya? Deanya di boleh di-unmute dulu, Dea? Enggak bisa. Ya udah. Oh, hai. Oke. Halo, Dea. Iya, Dea ini kan sudah pindah ke Amerika dari usia 5 tahun ya. Nah, sekolah SD, SMP, SMA di sana, kuliah gitu ya. Ada nggak sih Dea mengalami tantangan ketika misalnya pengalamannya Dea untuk membangun relasi dengan teman-teman yang bukan disabilitas gitu. Bagaimana sih penerimaannya mereka, acceptance mereka gitu ya terhadap Dea yang tunanetra gitu di Amerika tuh seperti apa sih hubungan pertemanan ya antara disabilitas dan non disabilitas sejauh pengalamannya Dea gitu. Gimana? So when I was in second grade, I met one of my best friends. Her name is Sarah, and dia orang Awas. Terus she invited me to join Girl Scouts. Her mom was the leader of Girl Scouts, so she invited me to join that, and I was part of that for 4 years, 4 years. And so that was my main group of friends through Girl Scouts. And then in middle and high school, it was a little harder because Tante Ucu kan bilang saya tuh sebenarnya orang pribadi, jadi lebih
agak lebih sulit sedikit, tapi it was nice because di sekolah SMA aku ada komunitas kecil orang yang tunanetra. Jadi sahabat saya sampai sekarang tuh 2 orang yang tidak bisa lihat juga, tapi pas saya di SMA juga ada lumayan banyak temen yang awas juga. Oke. Jadi kayak ada mix gitu. Ya, berarti sebetulnya mereka sudah lebih terbuka ya untuk menerima Dea yang tunanetra gitu, berteman, mungkin jalan-jalan bareng seperti itu ya. Iya ya. Terus Oke. kalau di kuliah saya sekarang juga mereka very inclusive. Kayak misalnya kalau saya nyasar, saya selalu bisa tanya orang, oh ini lokasi atau gedung ini tuh di mana. Terus mereka pasti bisa kasih direction. Maksudnya mereka tuh semua friendly gitu. Maksudnya mereka ngerti. Iya. Oke. Terus Di sana kalau dari segi pertemanan sudah cukup friendly begitu ya Dea ya, untuk menurut Dea rasanya. Oke. Nah, oke, saya mau pindah dulu nih ke Taufik. Halo Taufik. Bisa dengar suara saya, Taufik? Halo Taufik. Adakah? Cek. Ya, oke. Taufik. Sudah dengarkah suara saya? Dengar. Oke, Taufik. Sekarang nih Taufik katanya aktif ikut berbagai komunitas. Boleh cerita dong mungkin aktif di komunitas mana aja sih kegiatannya Taufik sekarang? Terus itu bareng disabilitas aja atau inklusif bersama teman-teman yang non disabilitas? Boleh cerita Taufik? Sorry Mbak Dani, bisa diulang nggak? Sorry jaringan soalnya. Iya. Taufik sekarang kan aktif ya ikut berbagai macam komunitas, betul? Betul. Ya. Nah, boleh cerita Taufik aktifnya di komunitas mana aja gitu ya, kegiatannya seperti apa, dan apakah itu komunitasnya untuk disabilitas saja ataukah ada teman-teman non disabilitas juga di dalam komunitas itu? Iya, oke, terima kasih. Ya jadi benar apa kata Mbak Dani tadi ya, sekarang saya aktif di komunitas-komunitas dan organisasi. Lalu kalau dibilang komunitas apa aja, mungkin saya nggak bisa menyebutkan satu-satu karena lumayan banyak, jadi ini aja kategorinya ya. Boleh. Jadi saya juga gabung di komunitas film. Oke. Itu namanya Inklusi Film Indonesia, dan sudah beberapa kali juga saya mengikuti mengeluarkan beberapa short film. Dan ikut saya juga aktif di komunitas namanya Panduli Sanib. Itu dia aktif bergerak di isu-isu disabilitas, dan di situ saya sebagai humas saat ini. Lalu komunitas public speaking juga, saya ikut public speaking komunitasnya, dan dari situlah yang melahirkan saya sebagai MC dan moderator. Lalu apa lagi ya? Banyak banget ya Taufik ya. Sampai lupa-lupa gitu saking banyaknya. Intinya itu sih komunitas film, komunitas isu tentang disabilitas ya, begitu-begitu, dan organisasi di kampus juga aktif juga. Itu sih. Oke. Ngomong-ngomong nih, dengar-dengar Taufik katanya lagi jadi duta Satgas COVID-19 ya? Benar Taufik tuh? Iya benar. Nah, itu apa sih Taufik? Boleh dong cerita sama teman-teman di sini kok kawan tunanetra ini ada yang terlibat di duta Satgas COVID gitu ya. Terus tugasnya Taufik apa sih di situ gitu? Ya, jadi benar saya gabung di duta COVID-19 ya, COVID-19. Lebih tepatnya duta perubahan perilaku COVID-19. Yang dimana ini adalah tim yang baru dibentuk, yaitu tim disabilitas ya. Jadi semua semua di tim ini adalah disabilitas, baik itu netra, tuli ataupun daksa ya. Untuk satu Indonesia, tugas kita apa? Sudah pasti mensosialisasi tentang COVID ya, pencegahan COVID terhadap masyarakat. Jadi lebih tepatnya kita merepresentasikan teman-teman disabilitas. Itu sih. Oke, menarik ya. Oke, terima kasih Taufik. Saya mau cek dulu di kolom chat Kak Yuli, apakah sudah ada pertanyaan untuk narasumber? Boleh dipilihkan. Kak Yuli, sudah adakah? Ya. Boleh dibacakan? Mungkin dipilihin aja sama Kak Yuli yang pertanyaannya menarik dan mungkin belum terbahas tadi sama kita kira-kira. Ya, ini ada satu dari Antonius Sitanggang.
hal apa saja yang mendukung Dea bisa bersekolah di Amerika? Dan faktor apa yang mendukung penulis cerita atau pembuat film sehingga ada dua karakter yang paling menonjol, yaitu Dea dan Salsa? Oke, itu dua pertanyaan ya, satu untuk Dea dan satu untuk Mbak Ucu berarti ya. Oke, yang untuk Dea dulu mungkin apa tadi yang mendukung Dea untuk mengikuti pendidikan di sana ya, Kak Yuli ya? Iya, silakan Dea. Oke, jadi saya tuh kesini karena ikutin mama saya karena dia bisa dapat kerja di sini. Jadi pas saya sampai di sini ada law namanya Free and Appropriate Public Education Act. I think that's what it's called. Terus itu basically itu kasih itu semua anak tuh punya hak free public education. Jadi saya tuh ke sekolah negeri terus dari SMA dari TK sampai sekarang justru sampai kuliah. Tapi kuliah saya bayar. Tapi kalau dari TK sampai SMA tapi ke sekolah negeri terus gratis. Oke, berarti ada support dari pemerintah di sana juga gitu ya, Dea ya? Iya, banyak karena ada namanya Americans with Disabilities Act. Tapi kalau sekolah kalau nggak salah dari yang free appropriate public education itu kalau secara hukum yang support dari government buat sekolah itu yang free appropriate public education. Tapi kalau yang Americans with Disabilities Act itu buat kayak public buildings gitu, itu mereka required bikin semua accessible. Jadi kayak misalnya lift ada braille-nya atau kamar hotel tuh ada braille-nya juga. Oke, berarti memang dari fasilitas juga sudah cukup mendukung ya dia untuk bisa mandiri gitu di sana ya. Iya, tapi juga kadang-kadang susah juga. Kalau saya bisa. Apa tuh? Tantangannya tuh apa di sana susahnya menurut dia? Jadi kalau kayak misalnya di kuliah saya banyak gedungnya tuh agak lama, kayak historik gitu. Jadi justru di asrama aku, di gedung asrama aku, nggak semua kamar tuh ada braille-nya. Justru kamar saya tuh nggak ada plak braille-nya yang kasih tahu nomor kamarnya itu. Jadi saya tuh harus ngomong ke yang namanya Office of Equity and Access. Terus mereka tuh responsibility-nya itu mereka tanggung jawab kayak bikin budget buat bikin gedung-gedung lebih accessible. Jadi belum tentu semua accessible juga. Kadang-kadang saya juga harus advokasi sendiri buat bikin something more accessible. Oke. Berarti di sini kita bisa belajar nih dari Dea bahwa sebenarnya ya terjadinya accessibility itu juga ada peran kita ya. Kita harus bisa mengadvokasi apa yang jadi hak kita gitu ya. Oke. Tadi yang kedua apa Kak Yuli mungkin boleh diulang pertanyaannya untuk Mbak Ucu? Faktor apa yang mendukung penulis cerita sehingga ada dua karakter yang paling menonjol yaitu Dea dan Salsa? Silakan Mbak Ucu. Nah, kalau di dokumenter itu beda dengan fiksi ya. Kalau fiksi kan mungkin ditulis ya dikarang gitu. Kalau dokumenter kan itu berdasarkan realitas yang terjadi gitu kan. Sebenarnya lebih ke bukan apa yang menyebabkan muncul dua tokoh gitu untuk diceritakan. Kalau saya lebih ke ini kan sifatnya juga kalau tadi dia mengadvokasi dirinya sendiri sebagai disabilitas gitu kan, saya juga mengadvokasi diri saya untuk bersama membangun society yang pengen saya lihat gitu kan. Saya ingin melihat masyarakat lebih lebih respect, lebih empati gitu dan lebih setara gitu. Awalnya seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Jadi katakanlah membuat film ini saya nggak dipesan misalnya oleh Yayasan Mitra Netra bikin film dong, oleh NGO kayak Ford Foundation atau oleh LSM enggak gitu. Ini katakanlah juga kontribusi pribadi saya yang kebetulan orang Indonesia lagi tinggal gitu di Washington DC
dan ketemu sama mamanya Dea yang ternyata punya anak ya Dea ini gitu. Jadi kalau pertanyaannya mungkin bisa dibilang kenapa Ucu tertarik bikin cerita tentang Dea dan Salsa gitu kan. Nah, itu. Saya terus terang dari pertama kali ketemu Dea sudah dapat cerita tentang betapa anak umur 16 tahun gitu, tunanetra dari lahir karena dia lahir prematur kan, kayak gitu. Mamanya cerita, dia dulu segede botol kecap loh. Terus aku yang, what? She survive gitu kan. Maksudnya tuh itu kan kadang butuh kekuatan dari orangnya juga ya gitu. Anak memang di nurture sama orang tua, tapi juga kan si anak ini juga harus bisa membangun dirinya gitu. Nah, kemudian dia cerita. Jadi dia kalau di Amerika itu aku diceritain, aku sendiri kan baru datang tuh, nggak dari Indonesia lah. Diceritain di sana internship atau magang sudah mulai dari kelas 1 SMA. Dia cerita ketika dia kelas 10 berarti dia ya. Kelas 10 dia internship di sebuah museum di Virginia. Nah, kebetulan tante aku ditugaskannya jobku itu untuk kayak guiding the visitor, dia bilang child visitor, pengunjung anak, dia bilang. Nah itu tadi yang seperti dia bilang, aku yang emphasize dari dia itu dia ingin merepresentasikan dirinya sendiri gitu, yang aku nggak dia bilang, aduh kalian gimana sih gitu, kayak masa ngasih aku tugas untuk ngejagain pengunjung anak gitu, mereka kan lari-lari susah, aku aja nggak bisa ngelihat gitu. Gimana kalau gini deh, kalian kirimin, dia cerita tuh, kalian kirimin ke aku PDF atau dokumen visitor guide museum kalian gitu, by email. Nanti aku bikinkan, aku coba lihat gimana sih untuk membuatnya menjadi accessible untuk people with disability, dia bilang gitu. Nah, terus aku kan jadi kayak, wow gitu, aku bilang kamu hebat sekali gitu. Aku terus kemudian ngelihat anak umur 16 kayak dia udah bisa berkontribusi bukan hanya untuk komunitasnya atau orang yang disabilitas supaya, hey kasih gua akses dong, kasih aku akses gitu kan sebagai orang disabilitas. Kalian harus ngasih akses ke orang-orang disabilitas. Maaf kebalik-balik. Jadi kurang lebih mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi dia kemudian membikinkan kayak semacam membantu mengedit visitor guide museum itu supaya museum itu bisa aksesibel untuk orang dengan disabilitas. Aku pikir, wah kamu hebat sekali. Jadi aku pikir, wah aku pengen juga teman-teman remaja di Indonesia juga ini karena ini anak-anak remaja Indonesia loh. Tapi waktu itu aku belum tahu Mbak Dani. Karena ketemu Salsa kan, aku nggak cuma ini anak boleh banget gitu. Waktu itu kebetulan kan Trump lagi gila-gilanya ya, selalu gila. Jadi kayak terhadap imigran dia tuh mau nge-ban lah. Ini aku bilang ada anak imigran nggak tunanetra atau nggak awas, terus dia contribute untuk komunitasnya dan bahkan dia mengadvokasi komunitasnya untuk lebih menyediakan lingkungan yang accessible untuk people with disability. Gimana saya nggak kagum gitu ke dia karena Nah, tapi kemudian ada satu momen yang saya dengar ceritanya, wah ini anak keren sekali, anakku Mbak Indah, saya bilang itu ke mamanya. Tapi ada satu momen yang kayaknya itu merupakan panggilan diri saya sendiri gitu. Mungkin kalau teman-teman dengan bisa cerita juga gimana teman-teman tunanetra di Indonesia. Tapi ketika ngelihat Dea, karena saya udah punya pengalaman tahun 2013 dan di Rawinala kebetulan Dwituna ya, gitu. Saya tuh kok pas ngelihat Dea dan teman-temannya berinteraksi, dia punya 3 teman. Ini juga menarik karena kan dia Katolik dari Indonesia, mamanya Cina, papanya Jawa. Terus dia punya teman rival namanya itu orang Arab, dia orang Islam kayak gitu kan. Tapi kemudian tinggal di Amerika. Terus ada Yael, dia orang Yahudi agamanya. Terus papanya atau mamanya orang Kolombia atau Peru, pokoknya Hispanik latar belakangnya gitu, mamanya orang Amerika. Jadi mereka ini nih akrab dekat, tiga-tiganya tuh tunanetra, nggak bisa lihat.
tapi saya tidak pernah melihat mereka sebagai orang yang nggak bisa lihat gitu, sebagai orang non awas. Saya selalu melihat mereka sebagai remaja gitu. Pokoknya jadi itu yang kenapa temanya persahabatan, kenapa remaja gitu. Saya yang ngelihat mereka tuh kayak saya nggak melihat mereka sebagai orang yang tunet gitu. Saya melihat mereka remaja aja. Nah kemudian itu yang bikin saya saya mau lah gitu. Ya Mbak Indah ya aku ambil gambar anakmu tapi nggak tahu mau bikin apa gitu. Nah ketika Dea kemudian cerita saya punya teman juga salsa di Indonesia, terus salsa tinggal di panti dan salsa sedang berusaha untuk masuk untuk terus berada di sekolah inklusi gitu. Saya pikir oke, kita bikin mau nggak sama Tante Ucu gitu sih sebenarnya, lebih ke kenapa alasan saya membuat cerita ini. Dan ketika mereka mengizinkan, wah saya bersyukur sekali gitu. Pada akhirnya kita bisa mendengar cerita mereka untuk di-share bersama gitu Mbak Dani. Oke, menarik. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa film Sejauhku Melangkah ini adalah sebuah film dokumenter ya. Jadi film asli memang kehidupan Salsa dan Dea gitu ya, sehari-hari memang seperti itu gitu, bukan acting begitu Mbak Ucu ya. Ya memang kehidupan sehari-harinya. Oke, Kak Yuli ada lagi kah pertanyaan di kolom chat? Boleh dibacakan lagi kalau ada. Ya, ini dari Baroto Yekti. Pertanyaannya untuk Mbak Ucu, apakah ada alasan khusus menampilkan animasi dalam film tentang disabilitas? Apakah ada alasan khusus saat memilih style animasi seperti gambar kapur? Kalau untuk Dea, ini bagaimana fasilitas yang dibuat oleh orang awas kadang-kadang tidak terlalu bisa diakses oleh teman-teman tunanetra seperti angka braille di lift dan jarak atau ukuran tidak sesuai dengan standar. Apakah Dea pernah merasakan hal seperti ini? Ya, ke Dea dulu mungkin ya, biar gantian. Silakan Dea. Sorry, nggak gitu kedengaran. Boleh diulang Yuli pertanyaannya yang untuk Dea. Di pelan-pelan aja. Fasilitas yang dibuat oleh orang awas kadang-kadang kan nggak terlalu bisa diakses oleh teman-teman tunanetra seperti angka braille, jarak atau ukuran yang tidak sesuai dengan standar di lift. Apakah Dea pernah merasakan hal seperti ini? Gimana Dea? Sorry, pernah rasa apa? Merasakan bahwa ada fasilitas yang mungkin sudah ada braille tapi tidak ideal gitu, maksudnya tidak benar-benar nyaman untuk digunakan oleh tunanetra gitu di sana gitu. Itu ada nggak sih fasilitas yang seperti itu? Yang maksudnya tidak cukup tidak cukup aksesibel gitu maksudnya? Iya, saya mau balik lagi ke contoh itu yang asrama saya. Di asrama saya itu kan gedungnya kan agak kuno kan, historik. Jadi mereka tuh nggak update accessibility-nya. Jadi misalnya di ada kamar mandi misalnya. Jadi saya tuh beruntung karena saya ditaruh di lantai saya di lantai paling atas, terus tapi semua cewek, jadi nggak ada cowoknya di lantai itu. Tapi saya kan nggak tahu, saya nggak aware itu memang lantai itu semua cewek. Jadi pas aku inget banget pas aku hari pertama aku move in ke dorm, aku mau coba nyari kan, mau cari kamar mandinya sendiri kan, karena mau pipis atau mau mandi kan. Terus aku lihat ada pintu kan, aku kan pakai tongkat, terus aku nemu pintunya, terus aku cari mana braille-nya, terus nggak ada. Terus aku inget, aku saking takut kayak, oh no, kalau ini kamar mandi cowok gimana? Maksudnya kan panik kan, maksudnya aku nggak mau salah kan. Jadi akhirnya aku masuk sih, terus kayaknya maksudnya bener itu memang maksudnya nggak ada kamar mandi lain di hall itu. Jadi aku pikir pasti ini yang cewek lah, kalau maksudnya kalau nggak ada kamar mandi lain di lorong ini ya berarti mungkin ini yang cewek kali. Terus jadi terus habis itu aku sempat maksudnya
aku sempat ngobrol sama teman-teman aku yang di lantai itu, terus mereka bilang, oh jangan khawatir, ini lantai 4 ini memang semua cewek. Terus kayak, oh itu kayak enggak, karena nggak bisa salah. Terus kan teman-teman aku suka tanya kan, kenapa kamu ditaruh di lantai 4? Karena ini kan maksudnya banyak banget tangga kan, maksudnya nggak aksesibel kan. Terus aku bilang, oh itu bukan, itu no problem. Aku bilang, aku suka naik tangga. Aku bilang, tapi problemnya tuh itu, aku bilang kamar mandinya tuh nggak ada sign-nya. Maksudnya memang aku beruntung, aku memang kebetulan aku taruh di lantai 4 yang semua cewek, atau terus kalau nggak salah lantai 1 juga semua cowok. Tapi aku bilang, tapi kalau misalnya orang lain kayak ditaruh di lantai 2 atau lantai 3 yang cewek dan cowok bercampur, ya maksudnya harus ada braille-nya dong. Jadi saya langsung kasih tahu ke Office Disabilities-nya, aku bilang ini nggak ada braille-nya. Terus mereka bilang, oh oke, maksudnya kita maaf, nanti kita spring ini kita make room di budgetnya kita dibudgetin bikin sign yang braille gitu. Terus aku jelasin ke mereka juga itu yang ini nggak ada sign-nya bathroom-nya juga, aku bilang. Terus itu kan bikin orang takut kan kalau misalnya nggak sengaja ke dalam restroom yang salah. Iya, ternyata di sana pun masih ada juga ya, maksudnya tidak benar-benar sepenuhnya fasilitas itu aksesibel, tapi ketika dia menyampaikan kebutuhannya, mereka cukup responsif untuk kemudian memfasilitasi gitu ya, Dea ya. Oke, tadi ada pertanyaan yang untuk Mbak Ucu, mungkin diulang kali, Juli, silakan. Nah, ada alasan khusus nggak menampilkan animasi dalam film tentang disabilitas? Apakah ada alasan khusus juga saat memilih style animasi seperti gambar kartun? Gitu Pak Denny. Sebenarnya itu lebih ke cara atau storytelling untuk menggambarkan hal yang tidak bisa dideskripsikan gitu, karena itu kan udah terjadi di masa lalu gitu. Makanya, tapi juga saya sudah paham. Jadi ini kan lagi-lagi yang disebut dengan apa namanya collaboration partisipatif lah ya gitu. Jadi saya berkolaborasi setidaknya dengan Dea dan Salsa yang saya nggak begitu paham kan. Saya bukan orang dengan disabilitas. Saya nggak begitu paham, tapi saya berusaha mendengarkan apa yang ini jangan salah seperti tadi. Ya tuh kalau, dan aku suka, maksudnya tuh hal yang paling kan bagaimana ya caranya untuk mengubah persepsi. Sebenarnya kalau teman-teman tahu dengan yang disebut dengan film untuk perubahan atau apa namanya movie for change, yang itu sudah saya lakukan untuk mengadvokasi isu-isu yang lain ya, tentang perempuan, tentang apa namanya kelompok-kelompok marginal lainnya gitu. Kalau di sini tuh juga sama. Di dalam ketika bicara tentang persahabatan, tapi di dalamnya ada isu disabilitas, sebenarnya tuh kurang lebih sama. Ketika saya ingin mengubah perspektif orang-orang, terutama misalnya orang-orang non disabilitas untuk lebih empati dan lebih peduli terhadap isu yang tadi Mbak Dani bilang masih isu minoritas ini gitu. Orang kan paling pertama adalah mengubah dulu cara berpikir. Tapi sebenarnya yang paling pertama berubah adalah pasti pembuat filmnya sendiri, adalah pasti saya. Saya berubah dari pengalaman kan gitu. Pengalaman kan saya bilang tadi dari mana? Oh, waktu saya encounter atau bertemu pertama kali dengan di Kawinala gitu. Kemudian dari Dea. Dea nih membuat dari Salsa. Dari mamanya juga. Karena mamanya Dea juga bagi saya adalah mentor gitu. Ya, dia kalau misalnya ada yang nggak begini Tante Ucu gitu, itu kan membantu kita untuk apa namanya, kayak tadi Dea bilang ke officernya gitu, yang di kampus, mohon dong dikasih ini. Jadi kita saling memberitahu gitu. Dea memberitahu, saya jadi tahu, saya mengalami perubahan gitu. Juga mamanya tuh saya sedikit cerita, ini pengalaman berkesan bagi saya karena saya diajak waktu itu untuk datang ke acara RISE, yaitu program untuk para tunanetra muda
dan juga untuk keluarganya, kayak semacam apa namanya, keluarga yang anaknya dengan atau member of the family-nya dengan disability saling support gitu loh Mbak Dani. Nah terus saya kemudian diajarkan bagaimana cara masak dengan dikasih apa namanya blindfolding, penutup mata. Dan karena di sana maksudnya bukan di sana ya, di Indonesia juga saya melihat ada pasangan tunanetra keluarga dari teman papa mamanya Salsa gitu, dan mereka masak gitu kan, tapi anaknya bisa melihat udah besar, jadi anaknya membantu. Tapi yang pertama kali yang mengajarkan saya memasak dengan tanpa melihat itu justru di Project Rise ini. Jadi teman-teman yang tunanetra dan teman-teman yang non-awas gitu di proyek ini saling mengajarkan bagaimana caranya kami memasak. Dan itu wah pengalaman pertama saya juga, saya di kayak keluar di outdoor kayak 1 jam gitu kan, kurang dari 1 jam kalau nggak salah, bagaimana cara melangkah menggunakan tongkat. Itu kan saya harus merasakan pertama, setidaknya saya tahu lah bagaimana rasanya menjadi apa namanya non awas. Kemudian membuat saya menjadi berempati dan lebih apa namanya, saya ingin kalau membuat film gitu orang yang non disabilitas juga merasakan apa yang saya rasakan. It's not easy, tapi bukan berarti tidak bisa gitu kan. Itu yang kemudian saya sebagai kreator, sebagai apa namanya orang yang mau bikin film ini, saya akan mengambil aspek-aspek yang empowering gitu, yang kuat dari Dea, yang kuat dari Salsa, untuk sama-sama saling memperkuat. Begini loh seharusnya gitu. Seperti ini loh yang kurangnya. Makanya pemakaian animasi, ketika di animasi itu kan ada gambarnya ini terlihat ketika Salsa tidak bisa mengakses, padahal Salsa kan umurnya sama ya, ketika umur 17 tahun, tapi Salsa lihat, saya kan nanya, Salsa kamu udah tahu apa itu segitiga, apa itu, aku tahu, tapi dari kata-kata, hanya dideskripsikan. Aku sendiri kalau jujur tuh belum meraba, belum melihat gitu. Padahal kalau di Amerika, dan itu yang membuat misalnya itu ketika screening dengan teman-teman di Sigap, ada salah satu dari lembaga studi disabilitas di UNS di kampus namanya Pak Subagia. Pak Subagia cukup marah. Dia bilang gampang sekali kalau ngelihat dari contoh yang terjadi dengan Dea dan guru pendampingnya di Amerika. Itu kan dibikin braille aja gitu. Di Mitra Netra pasti sudah banyak saya pikirkan. Walaupun memang kemudian kalau saya juga paham dari ceritanya Dea dan Salsa, tidak semua orang, bagaimana yang di Bogor, bagaimana yang di Kalimantan, atau bagaimana yang di kampung terjauh, atau dia tidak ada yang mau nganterin ke Mitra Netra gitu kan tidak semua accessible. Nah, itu tuh kata Pak Bagia, itu gampang sekali membuatnya, kan dia bisa melihat, yaitu dengan apa namanya puffy paint, apa itu dia, cat yang timbul, kemudian dengan break, terus kan sebenarnya mudah. Kenapa sekolah, kenapa SMA tidak bisa menyediakan itu gitu? Perasaan itu juga yang saya rasakan. Ampun deh, jadi saya merasanya kayak begitu, Mbak Dani, Mbak Yuni dan teman yang bertanya, kenapa sih dunia ini memang seolah diciptakan untuk orang yang non disabilitas, dan teman-teman disabilitas harus mengikuti peraturan yang diciptakan oleh dunia yang bukan dibikin untuk mereka gitu. Ini sekongkolan yang jahat menurutku gitu, sangat diskriminatif. Itu sih sebenarnya yang ya tadi balik lagi ke situ. Yang paling pertama berubah adalah diri saya sendiri sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ucu. Semoga tadi yang bertanya sudah cukup terjawab ya dengan jawabannya Mbak Ucu. Saya mau coba ke Taufik dulu nih. Satu pertanyaan untuk Taufik. Taufik kan sering ikut kegiatan-kegiatan komunitas nih. Ada nggak sih Taufik mungkin tantangannya nih ketika berbaur di dalam komunitas itu? Mungkin kan ada orang yang tunanetra, ada yang non tunanetra, atau mungkin yang non disabilitas gitu ya, yang mungkin baru ketemu sama Taufik gitu di situ tunanetra, ikutan di kegiatan itu gitu. Mungkin gimana sih cara Taufik untuk bisa bergaul bersama-sama dengan orang yang non disabilitas dalam satu komunitas gitu? Ya Mbak Dani, kedengeran ya?
Dengeran? Agak jauh tapi Taufik suaranya. Boleh mungkin mic-nya dideketin. Dengeran nggak? Ya, lebih jelas. Oke. Sorry Mbak Dani, bisa diulang nggak pertanyaannya? Iya, Taufik. Ini Yap. cukup jelas ya suaraku ya? Oke, dengeran. Iya. Nah, Taufik kan cukup aktif di berbagai komunitas nih. Mungkin komunitasnya juga ada di antaranya yang ada teman-teman non disabilitas gitu ya di antaranya gitu. Nah, ketika Taufik mulai gabung di komunitas tersebut gitu ya, berbaur dengan teman-teman yang non disabilitas, ada tantangan nggak sih untuk bisa mereka menerima kehadiran Taufik gitu, Taufik bisa berkontribusi juga di komunitas itu gitu. Apa sih yang perlu mungkin penyesuaian lah gitu ya untuk bisa saling mengerti satu sama lain tuh, ada nggak sih tipsnya gitu kalau Taufik? Silakan. Ya baik. Sudah pasti tantangannya besar banget ya. Mungkin sama seperti Dea tadi, bahwasannya belum semua orang mempunyai awareness yang tinggi terhadap disabilitas, terhadap keberadaan disabilitas, terutama bagi kita teman-teman tunanetra ya. Jadi kalau dibilang tantangannya apa, pasti mereka yang belum hal kecil aja deh, mungkin belum tahu bagaimana cara menggandeng tunanetra ataupun bagaimana berinteraksi dengan tunanetra, seperti itu kan. Jadi memang lagi-lagi benar apa kata Dea, mungkin dari kitanya pribadi ya, yang mencontohkan memberi contoh ke teman-teman non disabilitas ini untuk bagaimana berinteraksi dengan tunanetra dan apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman netra di kehidupan sosial, seperti itu mungkin. Berarti kuncinya adalah membangun komunikasi juga ya tentang kebutuhan kita. Kurang lebih hampir sama nih kayak dia. Kalau tadi dia kan bicaranya soal fasilitas ya. Nah ini kan soal interaksi. Berarti di interaksi pun kita juga perlu ini ya tadi ya self advocacy gitu ya. Kurang lebih Taufik ya. Oke. Nah ini teman-teman berhubung kita sudah sebentar lagi sudah mendekati jam 9. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nggak Yuli? Mungkin satu lagi boleh deh. Buat Taufik ya. Ini dia untuk nanya siapa? Buat Taufik. Untuk dia. Oh Taufik, oke silakan. Kan tadi dia humas ya posisinya di salah satu organisasinya. Bagaimana sih hubungan masyarakat orang disabilitas, khususnya tunanetra dengan masyarakat non disabilitas? Terus apa sih harapan untuk hubungan antar masyarakat ke depannya? Bisa diulang Mbak Yuli, agak jauh suaranya. Agak jauh Yuli, suaranya mungkin mic-nya boleh didekat. Yuli agak jauh suaranya tadi. Boleh diulang Yuli, silakan. Bagaimana hubungan masyarakat disabilitas, khususnya tunanetra dengan masyarakat non disabilitas, dan apa harapan untuk hubungan antar masyarakat ke depannya? Okay. Silakan Taufik. Siap. Ya seperti itu tadi ya, masih banyak teman-teman non disabilitas yang belum sadar akan keberadaan teman-teman disabilitas, terutama tunanetra ya. Seperti kita di jalan, masih banyak yang mungkin ketika kita butuh bantuan mereka cuek ya. Dan hal-hal ini yang harus kita terus sosialisasikan, kita advokasikan ke masyarakat luas bahwasannya disabilitas itu ada dan bukan untuk dikasihani, tetapi untuk diakui keberadaannya. Itu aja sih mungkin ya. Dan harapannya ke depannya berharap kita semua teman-teman disabilitas sama-sama menunjukkan ke masyarakat luas ya, ke orang luas bahwasannya kita bisa melakukan hal apapun dengan cara yang berbeda. Karena dengan itu juga, dengan cara itu kita bersama-sama mengubah stigma buruk menjadi kesetaraan. Itu sih. Mantap sekali Taufik. Iya, oke teman-teman. Kita mungkin udah waktunya habis ya untuk sesi diskusi ini. Aku pengen punya satu pertanyaan lagi untuk Mbak Ucu, penasaran banget Mbak Ucu. Mbak Ucu ini kan seorang movie maker lah gitu ya, sebagai seorang sineas movie maker. Kita kan tidak mungkin bekerja sendiri, pasti kerjanya dalam tim nih. Mbak Ucu pernah nggak sih kepikiran atau mungkin pernah terjadi gitu punya tim untuk pembuatan film ada yang disabilitas gitu? Mungkin misalnya ya one day terjadi di scriptwriter-nya tunanetra gitu ya, atau kameramennya tuli gitu. Nah kira-kira ada nggak sih adjustment atau seperti apakah Mbak Ucu akan memimpin timnya Mbak Ucu kalau ada tim teknisnya yang disabilitas kira-kira gitu? Penasaran banget nih kalau bikin film. Gimana nih Mbak Ucu? Nah, saya sendiri sebenarnya bermimpi ya untuk membuat hal yang inklusif seperti itu. Tapi paling pertama
pasti harus membutuhkan semacam, kalau saya selalu bilang itu kemarin juga ada pertanyaannya seperti itu. Pertama harus membutuhkan jembatan. Jadi harus ada orang yang sudah memiliki pengalaman yang membuat hal yang sama. Karena kan saya belum pernah misalnya. Terus teman dengan disabilitasnya sendiri gitu juga apakah dia pernah bekerja kayak kita lah. Kan pertama kali bekerja dengan Mbak Dani gitu. Kita belum pernah punya pengalaman. Tapi kemudian tapi itu kan nggak ada masalah. Tapi saya misalnya milih Mila gitu menjadi impact producer karena Mila sudah memiliki pengalaman bekerja dengan teman-teman di Mitra Netra karena dia volunteer. Jadi sebenarnya tuh penengah ini yang harus mengadvokasi kita dua-dua kita gitu. Harus bicara ke tim yang dengan disabilitas, juga harus bicara dengan tim yang non disabilitas. Kalau seandainya sudah ada pengalaman, jadi saya selalu percaya ini proses yang benar. Paling pertama kita harus memilih proses yang benar dulu. Proses yang benarnya adalah seperti itu. Kita harus punya mentor atau tutor yang yang punya pengalaman dan yang adil ya. Maksudnya tuh orang dengan disabilitas pernah punya pengalaman membuat produksi yang inklusif sebelumnya, dan orang non disabilitas pernah punya pengalaman berproduksi dengan orang disabilitas sebelumnya. Jadi harus adil sih menurut kami, menurut aku gitu. Jadi karena membuat film adalah sebuah pertama time consuming dalam artian waktunya lama, timelinenya. Terus kedua itu juga ada team building, dan itu kita harus bicara seperti cara yang dipahami masing-masing. Kalau saya mungkin pengennya lebih cepat gitu kan. Karena kan harusnya itu gampang memindahkan satu menu, misalnya itu exposure-nya berapa gitu, menjadi agak lebih terang. Tapi kan untuk yang kamera person, kalau kamera person-nya misalnya tunanetra, tapi kan untuk orang tunanetra itu kan susah gitu. Tapi kalau ada expertnya gitu, dan dua-duanya expertnya itu baik dari yang disabilitasnya sendiri juga yang non disabilitasnya, mereka pernah punya pengalaman yang kerjasama yang inklusif seperti itu, pasti mereka bisa memudahkan kita. Nah itu untuk mengeliminir kesalahpahaman, dan itu juga kadang saya menyebutnya itu biaya belajar. Jadi kita harus meng-hire orang untuk lebih inklusif gitu, semua pihak baik, karena kan orang yang disabilitas kita harus tuntut untuk lebih terbuka dan untuk lebih belajar. Orang yang non disabilitas juga harus lebih terbuka dan harus lebih banyak belajar juga gitu. Harus sama-sama belajar karena kita harus bareng-bareng untuk bikin tangga-tangga kesetaraan gitu. Kalau mau lebih proses belajarnya yang itu harganya kita lebih menginvestasi pada proses belajar. Tapi kalau kita mau bikin begitu aja juga nggak apa-apa menurut saya. Cuma saya khawatir. Jadi ada hal-hal yang terjadi kayak memang kalau kerja dengan orang yang non disabilitas kita tuh akan dipinggirkan. Terus atau orang non disabilitasnya bilang emang susah ini kerja. Nah dengan orang disabilitas kalau tidak ada stopnya, kalau tidak ada mentor yang kita pakai bersama gitu, kita juga bisa. Tapi kalau ada yang udah punya pengalaman dari sebelumnya, itu akan mengeliminir situasi yang tidak perlu menurut saya. Dan seharusnya justru kita hindarkan. Jadi sekarang malah kita munculkan dan jadi proses belajar. Sedikit Mbak Dani saya mau tambahkan, terutama untuk teman-teman mungkin yang ada pekerja kreatif di sini yang dia non disabilitas gitu. Tantangan setidaknya tuh pertama follow media sosial kami sejauh pemelangkah gitu, di Instagramnya, di Twitternya, sama di FB-nya.
di situ juga saya tim sosial media share tentang setidaknya tuh elemen-elemen dari membuat apa sih yang disebut dengan film disabilitas gitu. Film disabilitas setidaknya itu memenuhi 3 hal lah gitu. Satu, nggak exaggeration, nggak usah melebih-lebihkan dari tidak ada penceritaan yang berlebih-lebihan atau exaggeration atau melebih-lebihkan dari isu dengan orang-orang yang diceritakan karena disabilitasnya. Aduh maaf ketuk-ketuk terus. Karena disabilitas. Terus kedua misalnya nggak usah porn inspiration atau inspirational porn. Misalnya saya ngelihat topik, wah hebat sekali dia jadi MC, memang hebat gitu. Tapi apa yang membuat dia spesial? Apakah karena dia caranya kalau nge-MC-in lucu, atau dia lebih, kalau disabilitasnya, aduh karena dia buta, hebat sekali, aduh itu enggak deh. Misalnya jangan hal seperti itu. Jadi jangan porn inspiration karena disability-nya. Terus yang ketiga, jangan excessive charity atau kayak minta-minta dalam filmnya gitu kan, kayak aduh ini kayak film charity atau film sosial gitu, bantulah kami. Nah setidaknya itu 3 hal tersebut kita akan, kalau misalnya itu dibikin sama teman disabilitasnya sendiri itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita ada bahasanya itu ya kita semua tahu itu namanya cultural inappropriate ya. Kalau saya non disabilitas bercanda atau konyol-konyolan tentang terus bikin film tentang orang disabilitas itu non appropriate. Saya tuh bukan jadi pelanggaran kebudayaan lah kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman disabilitas kayak si Om Jack misalnya, Blind Man Jack atau siapa kerjasama sama Taufik misalnya, terus mereka mau konyol-konyolan jadi tunet sotoy, itu nggak apa-apa gitu, karena ya itu dunia kalian lah, itu kalian sendiri sudah mengerti dunianya. Tapi kalau saya dibilangnya mengolok-olok atau jadi ada hal-hal yang do's and don't yang kita semua harus sama-sama tahu gitu. Dan juga teman-teman disabilitas yang saya inginkan kan kalau ngasih tahu ya misalnya kayak Dea, atau jangan juga kalau kita salah atau kami salah gitu, nggak usah judgmental kayak gitu, dikasih tahu aja ini harusnya jangan seperti, maksud kamu gimana ya gitu, kalau bisa jangan seperti itu dong, gini-gini. Itu yang saya belajar banyak juga dari Dea dan Salsa dari proses ini gitu. Jadi mutual respect juga itu sangat-sangat penting gitu. Tapi yang paling terutama jangan eksploitasi. Kalau ada gitu untuk hindarilah itu dari awal, sudah kita tahu bahwasannya semua orang adalah sama, ini adalah keberagaman, itu seperti yang Taufik tadi sebut dan kita sebut berkali-kali dalam diskusi ini, nggak usah dikasihani gitu, jangan kasihan tapi berdayakan dan kita sama-sama saling empower. Terima kasih. Ya, oke, thank you banget Mbak Ucu. Nah, ini kita semua hari ini sama-sama belajar banyak ya teman-teman, untuk membangun sebuah masyarakat yang inklusif, bisa berkomunitas bareng antara tunanetra dengan yang non disabilitas gitu ya. Di sini saya bisa menyampaikan bahwa mungkin dari teman-teman dari Mbak Ucu, Dea, dan Taufik adalah kuncinya adalah salah satunya adalah komunikasi ya, penting banget nih untuk kita menyampaikan apa yang jadi kebutuhan kita. Kemudian dari pihak orang yang non disabilitas tadi seperti yang Mbak Ucu sampaikan juga sudah berpikiran terbuka, terus mau membangun ada jembatan gitu ya untuk bisa saling belajar satu sama lain sehingga pengertian itu bisa tumbuh gitu di antara kita gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman yang bisa kita lakukan untuk membangun masyarakat inklusif, bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari pemikiran kita, dari kita sebagai tunanetra juga mau untuk bisa dan mampu gitu dan mau untuk self advokasi kebutuhan kita supaya orang non disabilitas juga memahami kebutuhan kita gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah di akhir diskusi kita pada malam hari ini. Nah sebelum mengakhiri sesi mungkin saya bisa memanggilkan untuk closing statement dari Ibu Arya Indrawati selaku Kabag Humas Yayasan Mitra Netra, mungkin menyampaikan statementnya di akhir. Silakan Ibu Arya. Ya, adakah Ibu Arya? Ya, selamat malam. Malam Bu Arya, silakan.
Ya, Mbak Dani, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Saya bisa mendengar suara-suara yang begitu bersemangat malam hari ini ya. Sesuai dengan tema yang kita pilih pada acara screening malam hari ini, mengisi malam mingguan kita, yaitu membangun masyarakat inklusif dengan membuka ruang dialog. Nah, semua yang tadi disampaikan oleh para narasumber, Mbak Ucu, Dea, Taufik, itu mereka semuanya membuka ruang dialog. Dan itulah cara yang terbaik untuk membangun masyarakat inklusif. Masyarakat yang inklusif itu proses yang panjang yang akan terus berjalan, dan dalam proses tersebut butuh dialog. Karena untuk memenuhi kebutuhan khusus semua pihak, sehingga semua orang bisa terakomodir di satu tempat dan berpartisipasi penuh, berkegiatan bersama-sama, butuh dialog gitu. Seperti tadi Taufik menyampaikan apa yang dia butuhkan kalau dia akan berperan sebagai MC misalnya, dia juga begitu mencontohkan apa yang dia butuhkan untuk dia bisa mengetahui tempat ini dengan baik, mana kamar, mana toilet misalnya. Mbak Ucu juga begitu. Jadi ruang dialog ini harus terus dibuka. Semua orang harus membuka diri, baik penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang disabilitas. Dengan begitu, tujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif itu akan lebih bisa kita tempuh bersama-sama. Jadi sekali lagi, membangun masyarakat inklusif itu adalah dialog yang panjang, yang harus kita lakukan setiap saat di semua aspek kehidupan. Kalau Mitra Netra memilih berdialognya di aspek pendidikan dan lapangan pekerjaan, nah sementara Mbak Cucu menggunakan talentnya sebagai pembuat film dokumenter untuk berdialog dengan karyanya gitu. Dea berdialog dengan self advokasinya. Demikian juga Taufik gitu. Dan saya yakin Dani juga demikian. Nah, ini adalah contoh-contoh baik yang terus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di semua aspek kehidupan kita. Atas nama Mitra Netra, saya menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah memungkinkan terjadinya acara ini, sehingga mudah-mudahan screening film Sejauhku Melangkah malam hari ini bisa menjadi salah satu momentum untuk kita menyadari betapa pentingnya terus membuka ruang dialog, sehingga masyarakat inklusif itu tidak hanya impian, tapi bisa kita wujudkan dalam keseharian kita. Demikian Mbak Dani, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk semua yang sudah mengorganize kegiatan ini sehingga acara screening ini bisa berjalan dengan lancar dan diharapkan mencapai hasil yang lebih maksimal. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Arya. Nah, baik teman-teman, tadinya komunikasi dan dialog itu yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah masyarakat yang inklusif. Bisa dimulai dari situ, mudah ya, komunikasi, dialog gitu ya, bisa mudah kita lakukan. Satu lagi teman-teman, saya mau share, Kak Yuli mungkin boleh share ada file tentang call to action. Ini bisa disampaikan kepada teman-teman juga apa yang bisa kita lakukan setelah menyaksikan film Sejauhku Melangkah ini. Silakan boleh sekalian dibacakan untuk kawan-kawan tunanetra apa yang ada di slide-nya Kak Yuli. Silakan. Ya, Yuli. Ya, di sini kami mengajak Anda untuk satu, membuat pemutaran dan diskusi film Sejauhku Melangkah di komunitas Anda. Klik http://sejauhkumelangkah.com/mari menonton, lalu mengikuti webinar bertema film inklusif, pendekatan kreatif untuk perubahan
dan aksesibilitas wujud inklusi dalam film pada tanggal 22 Januari 2021, lalu Indonesia Inklusif, penerimaan, integrasi, inklusi, kesempatan untuk semua pada tanggal 20 Februari. Info selengkapnya di http://sejauhkumlangkah.com, jadwal putar webinar. Posting screenshot layar komputer Anda saat mengikuti acara pemutaran dan diskusi film Sejauh Kumlangkah di semua akun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Tag media sosial kami di Instagram @sejauhkumlangkahfilm, FB @sejauhkumlangkah, dan Twitter @sejauhmelangkah. Beri hashtag Sejauh Kumlangkah, Indonesia Inklusif, Pendidikan Inklusif, dan Dokumenter Disabilitas. Baik, terima kasih Kak Yuli. Baik teman-teman, sebelum menutup satu sesi, satu lagi nih sebelum kita menutup semuanya, kita foto bersama dulu ya untuk keperluan dokumentasi. Bagi teman-teman yang berkenan, boleh dibuka dulu nih videonya biar kelihatan wajah-wajahnya. Jadi teman-teman tim panitia, kakak-kakak panitia mau ambil foto kita dulu untuk keperluan dokumentasi acara ini. Silakan, mungkin bisa apakah sudah mulai bisa hitung gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya, biar kita nggak kelamaan nih ya nyengirnya. Tar kering giginya ya. Silakan kakak panitia yang mau ambil fotonya, teman-teman boleh dibuka dulu ya videonya biar kelihatan wajah-wajah. Ini ada aba-abanya dong. Kalau sudah mohon diinfokan ya. Ini ada berapa peserta nih kita? Ya, lumayan mungkin galeri view-nya ada beberapa halaman yang perlu di screenshot. Masih pada buka video dulu sebentar. Oke, kayaknya udah nggak ada nambah lagi. Aku coba bantu ya. Ya, silakan Mbak Sekar ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Oh, oke. Hostnya boleh bantu mengizinkan semua peserta membuka kamera. Masih ada beberapa yang belum bisa buka kamera. Teman-teman yang lain mohon tunggu sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain buka kamera dulu. Mas Budi udah aman semua dibukain akses membuka kamera? Sudah. Oke, ya, Mas. sudah. Udah, masih bertambah sebentar. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang nambah lagi. Ya, yang berkenan aja untuk membuka video. Masih banyak bentar. Oke, aku coba masukin yang sekarang dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Video terus bertambah, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Pokoknya? Masih? Oke, udah. Udah semua? Oke, baik kalau begitu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya untuk yang sudah hadir di acara kita sampai selesai. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Ucu, Dea, dan Taufik, untuk semua kakak-kakak panitia, untuk Ibu Arya, dan pengurus Yayasan Mitra Netra yang mungkin hadir di kegiatan kita malam hari ini. Nantikan event-event Mitra Netra selanjutnya tentunya biar nggak ketinggalan. Follow dong sosial medianya
Mitra Netra di Instagram dan Facebooknya di Mitra Netra juga. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.